Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya, aktivitas pekerjaannya akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. We got some breaking news just before you stepped onto set. This coming from Microsoft that basically they're going to cut 9,000 workers in a second wave of major layoffs. It seems like Microsoft is really looking to reduce headcount here. Pernah gak sih lo ngerasa zaman makin canggih, tapi lo sendiri malah makin ketinggalan? Teknologi terus naik level, tapi hidup lo kayak stuck di loading screen. Semua serba otomatis, serba cepat, serba efisien, tapi lo mulai nanya dalam hati, gue masih penting gak sih di dunia yang kayak gini? Tenang, lo gak sendirian. Karena 200 tahun yang lalu, sekelompok orang juga pernah ngerasain hal yang sama. Mereka bukan orang bodoh, bukan pemalas, bukan musuh kemajuan. Mereka cuma manusia biasa yang bangun pagi, kerja keras, dan suatu hari mereka sadar bahwa mesin bisa gantiin mereka kapan saja. Dan dari situ lahirnya salah satu gerakan paling berani yang sampai hari ini masih sering disalahpahami, yaitu gerakan dari kaum Reddit. Siapa mereka, apa yang sebenarnya mereka lawan, dan apakah kita sedang mengulang cerita itu hari ini, tapi dengan wajah yang lebih modern? Well, di video kali ini, gue bakal bahas tentang kaum Reddit, sejarah yang lagi keulang di depan mata kita. Simak videonya sampai habis, biar lo ngerti-ngerti enggak. Di abad ke-18, atau tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1779, sekelompok pekerja tekstil di Manchester, Inggris melakukan pemberontakan. Mereka marah atas masuknya mesin-mesin baru yang dianggap mengancam keahlian dan pekerjaan mereka. Peristiwa ini jadi salah satu awal dari serangkaian kerusuhan yang nantinya dikenal sebagai pemberontakan Reddit. Istilah Reddit sendiri merujuk pada para penenun dan pekerja tekstil di Inggris yang menolak kehadiran alat tenun dan mesin rajut otomatis. Mereka ini bukan pekerja biasa, mereka pengrajin terlatih. Jadi ketika teknologi baru mulai menggantikan keterampilan mereka merasa hidupnya terancam. Dan setelah berharap pada pemerintah, tapi nggak dapat bantuan apapun, mereka akhirnya mutusin untuk bertindak sendiri. Sekarang, kata Reddit itu sering dipakai buat nyebut orang-orang yang nggak suka teknologi baru. Tapi aslinya, nama itu datang dari sosok misterius bernama Netlot. Konon katanya, dia adalah seorang apprentice muda, atau kita sebut saja pelajar magang, yang suatu hari menghancurkan alat tenun karena marah. Itu terjadi di tahun 1779. Para pekerja yang kemudian mengikuti jejaknya bilang kalau mereka bergerak atas perintah dari sosok fiktif ini. Mereka menyebutnya Jenderal Lot. Mereka bahkan mengeluarkan pernyataan dan manifesto atas nama dia. Walau begitu, gak ada bukti nyata kalau Netlot ini pernah benar-benar hidup. Lama-lama dia jadi semacam figur legenda, mirip kayak Robin Hood-nya kaum buruh lah. Tapi ini bukan orang sungguhan, melainkan sebagai simbol perlawanan. Nama Netlot dipakai buat bikin gerakan ini lebih kuat, lebih menakutkan, dan lebih didengar pemerintah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, dengan taktik seperti itu, apakah mereka berhasil bikin pemerintah tunduk? Kaum Reddit sebenarnya bukan anti kemajuan atau anti industrialisasi seperti yang sering digambarkan. Mereka tidak menolak teknologi semata, tapi menolak cara teknologi itu digunakan. Karena mereka percaya, mekanisasi justru mengancam mata pencaharian dan keterampilan yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Sebagai bentuk perlawanan, mereka mulai menghancurkan mesin tenun dan alat-alat produksi lainnya. Aksi ini bukan tindakan iseng atau vandalisme biasa, tapi sebagai bentuk protes langsung terhadap sistem kerja yang mereka anggap curang. Sistem yang memperkenalkan mesin bukan untuk membantu, tapi untuk memotong ongkos buruh dan melewati praktik kerja yang adil pada zaman itu. Bagi kaum Reddit, masalah utama bukan pada mesinnya, tapi pada kenyataan bahwa manusia perlahan digantikan. Keahlian yang sebelumnya dihargai satu persatu mulai disingkirkan oleh produksi massal. Maka yang mereka ingin cegah adalah lenyapnya peran manusia yang punya skill, bukan sekedar menolak teknologi datang. Para pekerja tekstil dan penenun di zaman itu bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah pekerja terampil, terlatih, dan bisa dibilang termasuk kelas menengah pada masanya. Mereka udah kerja bertahun-tahun, bahkan turun-temurun.
sambil bangun hubungan baik dengan para pedagang yang menjual hasil kerajinan mereka. Pada awalnya, semuanya berjalan stabil, sampai akhirnya mesin datang dan mengubah segalanya. Masuknya teknologi baru bukan cuma bikin kerajinan tangan jadi nggak dibutuhin lagi, tapi juga buka jalan buat pabrik-pabrik besar yang mulai mengandalkan pekerja dengan skill rendah dan gaji murah. Buat para artisan, orang-orang yang udah ngasah kemampuan mereka seumur hidup, itu rasanya kayak ditampar realita. Diganti sama orang yang bahkan nggak harus ngerti apa yang mereka bikin. Cukup pencet tombol, tarik tuas, and boom, produk jadi. Tapi awalnya kaum Reddit nggak langsung ngamuk. Mereka nyoba cara damai dulu. Mereka minta negosiasi ulang. Pengen ada penyesuaian kerja yang lebih adil sesuai situasi baru. Beberapa hal yang mereka ajukan waktu itu bahkan kedengaran wajar banget di zaman sekarang. Kayak mereka minta upah minimum, minta perusahaan mematuhi standar kerja tertentu, dan bahkan mengusulkan pajak khusus yang nantinya bisa dipakai buat dana pensiun buruh. Tapi ya sayangnya buat para pemilik pabrik yang udah ngerasain untung besar dari mesin dan tenaga murah, tuntutan ini dianggap gangguan. Alih-alih didengar, mereka malah dilawan. Dan dari sinilah perlawanan kaum Reddit berubah dari meja negosiasi jadi palu dan malam-malam gelap di pabrik. Kalau lo perhatiin, ironi besarnya adalah apa yang mereka perjuangkan waktu itu hari ini justru jadi standar. Upah minimum, jaminan pensiun, hak buruh, semua itu dulu dianggap mimpi aneh. Tapi siapa yang pertama kali minta? Yes, kaum Reddit. Jadi munculnya gerakan Reddit itu bukan karena mereka doyan rusuh, tapi karena usaha damai mereka gagal total. Semua kekhawatiran yang mereka sampaikan yang sebenarnya masuk akal dan beralasan itu nggak didengar, apalagi ditanggapi serius. Dan ketika suara mereka diabaikan, satu-satunya cara yang tersisa ya teriakan lewat perlawanan. Gerakan ini muncul juga di tengah situasi ekonomi yang lagi amburadul. Waktu itu Inggris masih dalam bayang-bayang perang Napoleon, dan efek sampingnya itu bikin kondisi kerja di pabrik-pabrik yang baru berdiri jadi makin suram. Upah ditekan, jam kerja panjang, dan perlindungan buruh nyaris nggak ada. Lalu datanglah teknologi baru, bareng dengan masuknya pekerja-pekerja tanpa keahlian. Persaingan pun semakin brutal, dan ngebuat para pengrajin terampil yang udah lama ada di industri ini situasinya makin jelas. Kalau mereka diam aja, mungkin besok lusa mereka udah nggak punya pekerjaan lagi. Padahal di abad ke-18 itu, pekerja jarang banget berani melawan pemerintah. Karena hukuman bagi pembangkang tuh sadis. Tapi tetap aja, kaum Reddit memutuskan buat melawan. Bukan karena mereka nekat, tapi karena mereka udah mentok dan nggak punya pilihan. Tujuan utama mereka juga bukan sekedar buat ngamuk-ngamuk. Yang mereka perjuangkan itu sederhana. Mereka cuma pengen tetap bisa hidup layak. Ketika revolusi industri mulai menggeser sistem lama, rasa gelisah itu bukan cuma milik kaum Reddit, tapi milik banyak kerja lain yang juga merasakan hal yang sama. Mereka semua merasakan status quo mulai retak. Kerja keras nggak lagi dihargai, keterampilan mulai dianggap nggak penting, dan perlahan tapi pasti, posisi mereka dalam rantai produksi mulai hilang. Kaum Reddit jadi semacam gambaran umum dari keresahan kelas pekerja saat itu. Mereka memberontak karena didorong rasa takut kehilangan tempat di tengah sistem baru yang nggak lagi ramah sama manusia. Mereka nggak minta jadi kaya, mereka cuma minta dikasih ruang, tidak digantikan dengan mesin, dan diajak menjadi bagian dari perubahan, bukan korban. Nah, gimana? Lo udah lihat kan sekarang benang merahnya? Zaman itu mesin tanam otomatis, zaman sekarang AI, otomatisasi, dan algoritma. Cuma bentuknya aja yang beda, tapi pertanyaannya masih sama. Ketika sistem berubah terlalu cepat, siapa yang ikut naik dan siapa yang ditinggal? Akar dari gerakan Reddit sebenarnya udah mulai tumbuh sejak akhir tahun 1700-an. Tapi kerusuhan besar yang pertama kali benar-benar kelihatan itu terjadi pada tahun 1811. Saat itu harapan untuk negosiasi udah makin tipis. Mereka yang mencoba bicara baik-baik dengan pemilik pabrik atau pemerintah cuma dijawab dengan diam. Akhirnya ketika semua pintu ditutup dan gak ada tempat lagi buat ngadu, karena zaman itu belum ada serikat buruh, apalagi perlindungan kerja, mereka memilih cara yang paling langsung buat menyampaikan pesan, yaitu menghancurkan mesin. Sekilas, aksi ini memang kelihatan ekstrim, tapi kalau lo pikir-pikir lagi, mereka bukan cuma asal ngamuk, mereka pengen bikin tekanan. Mereka pengen bikin para bos pabrik ngerti bahwa ada yang salah dan tuntutan mereka itu nggak bisa terus diabaikan. Tapi sayangnya, respon yang mereka dapat malah jauh lebih keras.
Pemerintah nggak hanya menolak negosiasi, tapi mereka membalas dengan kekerasan dan represi brutal. Tentara dikerahkan, undang-undang baru dibuat khusus untuk menghukum kaum Reddit, dan siapapun yang ketahuan merusak mesin bisa berakhir di tiang gantungan. Dan dari sinilah cerita Reddit masuk ke fase tragisnya. Bukan karena mereka kalah ide, tapi karena mereka dilawan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar palu dan keberanian. Awalnya, pemerintah Inggris coba mengatasi keresahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Mesin Rajut atau Protection of Stocking Frames Act pada tahun 1788. Tujuannya jelas, meningkatkan hukuman bagi siapapun yang merusak peralatan pabrik. Tapi ya itu nggak banyak membantu. Soalnya masalahnya bukan sekedar soal mesin, tapi soal hidup orang banyak yang mulai hancur pelan-pelan. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1811 terjadi kerusuhan besar pertama kaum Reddit di Arnold, Nottingham. Peristiwa ini jadi titik awal gelombang perlawanan yang menyebar ke berbagai daerah. Pabrik-pabrik dibakar, mesin-mesin dihancurkan. Bukan karena benci teknologi, tapi karena mereka merasa tidak punya tempat lagi di dalam sistem yang baru. Sepanjang tahun 1811 saja itu udah ratusan mesin dihancurkan atau dirusak. Dan pemerintah akhirnya mulai sadar bahwa gerakan ini bukan sekedar sekelompok orang marah, tapi sebagai simbol dari kemarahan kolektif yang gak bisa lagi dibungkam. Kaum Reddit bergerak diam-diam. Biasanya mereka kumpul malam hari di tempat terpencil di pinggiran kota industri. Disitulah mereka menyusun rencana, nentuin target, dan membagi peran. Awalnya memang terkonsentrasi di sekitar Nottinghamshire pada akhir 1811. Tapi tahun berikutnya itu mulai merambat hingga ke Yorkshire. Dan pada Maret 1813, aksi mereka udah sampai ke Lancashire. Yang menarik itu gerakan ini nggak ada pimpinan tunggal atau pusat komando. Tiap wilayah punya kelompok kecil masing-masing yang digerakkan oleh keresahan lokal. Tapi itulah justru yang bikin gerakan ini cepat menyebar, karena hampir semua keluarga pekerja saat itu merasakan hal yang sama. Mereka nggak kenal satu sama lain, tapi mereka terhubung lewat satu rasa, yaitu takut kehilangan segalanya. Dalam banyak serangan, kaum Reddit biasanya membawa palu godam buat menghancurkan mesin-mesin pabrik. Tapi dalam beberapa kasus, situasinya makin memanas dan berujung tembak-menembak. Karena para pemilik pabrik mulai membalas dengan senjata api. Para pekerja sebenarnya punya harapan besar bahwa pemberontakan ini bakal bikin pemerintah melarang penggunaan mesin tenun otomatis. Tapi nyatanya, pemerintah Inggris sama sekali nggak tertarik untuk mendengar tuntutan itu. Bahkan cuma dianggap sebagai demo biasa. Justru sebaliknya, mereka malah mengeluarkan hukum baru yang menyatakan bahwa menghancurkan mesin adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Yes, dihukum mati. Cuma karena lo ngancurin benda mati yang bikin hidup lo rusak. Masalah makin rumit karena di balik semua keputusan itu ada kekuatan besar, yaitu uang. Ya, money is everything. Para pemilik pabrik adalah orang-orang kaya, punya pengaruh politik, dan tentu aja punya koneksi orang dalam pemerintahan. Jadi ya nggak heran pemerintah lebih cepat tanggap ke keluhan pemilik modal daripada jeritan buruh yang lapar. Buktinya pemerintah langsung ngirim sekitar 14.000 tentara ke wilayah-wilayah yang terdampak aksi Reddit. Gila nggak? Jumlah pasukan itu lebih banyak daripada yang mereka kirim buat perang di luar negeri waktu itu. Situasinya terdengar familiar dengan situasi di suatu negara, entah di mana itu. Konflik berdarah pun pecah, seperti yang terjadi di Burton's Mill, Middleton. Kaum Reddit bukan cuma ngadepin mesin, mereka sekarang harus berhadapan langsung dengan tentara kerajaan. Nggak cukup sampai di situ, pemerintah juga pakai cara licik. Mereka menyusupkan mata-mata ke dalam kelompok Reddit buat cari info, membocorkan rencana, dan memecah gerakan dari dalam. Kerusuhan dan kekacauan terus berlanjut. Tiap malam pasti ada aksi, tiap minggu ada penangkapan, dan nggak ada yang tahu kapan semua ini bakal berhenti. Lo bisa bayangin betapa frustasinya kaum Reddit waktu itu. Dari yang awalnya cuma pengen kerja layak, pelan-pelan mereka dipaksa buat ngelawan negaranya sendiri. Bukan karena haus kekuasaan, tapi karena sistem udah nggak ngasih ruang buat mereka bertahan. Pada April 1812, situasi makin memanas. Di sebuah pabrik dekat Huddersfield, Yorkshire, sekelompok Reddit ditembak mati oleh pasukan tentara. Tentara udah nggak lagi cuma jaga-jaga, mereka aktif menyerang. Pemerintah mulai memburu kaum Reddit secara besar-besaran. Banyak yang ditangkap, digiring dalam kelompok besar, dan akhirnya dijatuhi hukuman gantung atau pengasingan ke Australia. Sejauh mungkin dari tanah kelahiran mereka untuk menjalani hukuman kerja paksa. Ya, lu bisa bayangin lah, lu cuma pengen tetap kerja dan hidup layak, malah dihukum selayaknya kriminal kelas kakap. Respon brutal ini akhirnya cukup buat membungkam perlawanan. Ancaman kematian dan pengasingan jauh ke benua lain bikin gerakan ini perlahan mulai meredup.
Dan pada tahun 1813, aktivitas Reddit udah mulai hilang satu persatu. Beberapa tahun setelah itu, gerakan ini benar-benar lenyap. Gak ada lagi palu di malam hari, gak ada lagi surat dari Jenderal Reddit. Catatan terakhir tentang aksi yang berhubungan dengan semangat Reddit datang dari seorang pengangguran bernama Jeremiah Brandreth, seorang stockinger dari Nottingham. Dia memimpin pemberontakan kecil yang dikenal dengan nama Patrick Rising. Walaupun gak secara langsung berkaitan dengan mesin, semangatnya masih sama, melawan sistem yang makin hari makin gak manusiawi. Itu adalah perlawanan terakhir sebelum akhirnya dunia benar-benar dikuasai oleh roda gigi dan asap cerobong pabrik. Meski gerakan Reddit secara resmi meredup setelah 1813, letupan-letupan perlawanan tetap muncul di tahun-tahun berikutnya. Bentuknya berbeda-beda, gak selalu terkait dengan pabrik atau mesin, tapi hampir semuanya lahir dari rasa frustasi yang sama, yaitu industrialisasi yang datang terlalu cepat dan menghancurkan banyak tradisi dan cara hidup yang udah lama mengakar. Dalam berbagai sudut di Inggris, orang-orang mulai sadar bahwa dunia lama sedang runtuh, diganti oleh dunia baru yang lebih dingin, cepat, dan tanpa ampun. Dan dibalik semua itu, kaum Reddit adalah para pelopor. Mereka adalah generasi pertama yang berani berdiri melawan sistem yang memilih efisiensi di atas kemanusiaan, yang mengganti tangan manusia dengan roda besi dan suara mesin. Kaum Reddit mungkin udah lenyap di sejarah, tapi keresahan yang mereka rasakan pelan-pelan kayak hidup lagi dalam bentuk baru. Bedanya, sekarang musuhnya bukan mesin tenun, bukan roda gigi, bukan pabrik, tapi sesuatu yang jauh lebih halus, lebih pintar, dan lebih sulit dilawan, yaitu algoritma, AI, dan otomatisasi. Kita hari ini hidup di zaman dimana mesin udah nggak lagi berbunyi keras, tapi bekerja diam-diam, ngumpulin data lo, ngeramal apa yang lo suka, dan pelan-pelan mungkin menggantikan lo. Dulu, para pengrajin kehilangan pekerjaan karena satu mesin bisa gantiin 10 orang. Sekarang, satu AI bisa gantiin satu tim. Nggak sakit, nggak protes, dan bahkan nggak minta THR. Dan lo sadar nggak? Kita tuh lagi berdiri di titik yang sama kayak kaum Reddit dulu. Bingung, cemas, tapi nggak punya tempat buat ngomong. Banyak orang mulai menanyakan hal yang sama. Kalau semua bisa digantikan dengan mesin, kita ini masih penting nggak sih? Kalau kerja keras nggak ada harganya, terus kita harus apa? Kalau teknologi jalan sendiri tanpa arah, siapa yang beneran diuntungkan? Dan disitulah benang merahnya kelihatan. Dulu yang dikorbanin itu tenaga fisik, sekarang yang mulai dikikis itu harga diri dan eksistensi manusia. Kaum Reddit bukan anti kemajuan, mereka cuma pengen perubahan yang adil. Mereka cuma pengen tetap punya tempat di dunia yang lagi berubah. Sama kayak kita hari ini, kita bukan takut teknologi, kita pun pakai teknologi tiap hari. Tapi yang kita takutin tuh kalau kita dibikin percaya bahwa kita bisa digantikan kapan saja. Bahwa kita nggak punya nilai selain kecepatan, efisiensi, dan produktivitas. Dan sekarang, pertanyaannya balik ke kita. Kita cuma mau nonton sejarah keulang lagi dengan ending yang sama, atau kita mulai belajar dari mereka? Kaum Reddit yang dulu dilabeli pemberontak, padahal mereka cuma manusia biasa, yang gak rela dilibas oleh sistem yang gak diciptakan buat mereka. Kaum Reddit itu pernah berdiri di tengah pabrik yang menderu. Hari ini kita berdiri di depan layar yang gak pernah mati. Dan pertanyaannya tetap sama. Kalau teknologi bikin manusia nggak lagi punya tempat, masih pantaskah kita sebut ini sebagai kemajuan? Hari ini kita mungkin nggak lagi berdiri di depan pabrik, tapi kita tetap berdiri di persimpangan yang sama, antara jadi bagian dari sistem atau dilindas oleh sistem itu sendiri. Dan satu hal yang layak kita ingat dari kaum Reddit, mereka kalah bukan karena lemah, tapi karena mereka melawan sendirian. Sekarang kita nggak sendiri, kita punya ruang, punya suara, punya kesadaran. Tinggal satu pertanyaan, maukah kita belajar dari mereka sebelum akhirnya kita bernasib sama seperti mereka? Karena mesin bisa gantiin banyak hal, tapi satu hal yang nggak bisa digantikan oleh mereka adalah nilai lo sebagai manusia. Well, cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau lo tambahin, bisa tulis di kolom komen, and see you di next video.